Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal hadrat abahi wa ummati wa drati wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa alikulina sabiqun azmain wa tabi bisanin ila yaumidin khusun ki musannif mu'alif hadal kitab Safinatun Najah Syekh Salim bin Sumir al-Hadrami wa kitab Kasyifatu Syajah Syekh Nawawi al-Bantani Umar al-Jawi wa masyayikhina ustadana ustadina muslimin wal muslimat wal mu'minat wa wiradana wa tumdatan dan jumatan. Allahumma siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini akan membahas tentang syarat-syarat wudu. Faslun utawi iki pasal suwiji syurutul wudu'i utawi pira-pira syarate wudu iku asyaratun ana 10. Al islamu siji rupane Islam wa tamyizulan loro tamyiz wa naqaulan telu suci anil haidi saking haid wan nifasilan nifas wa amalan papat suci saking perkara atau bersih saking perkara yamna'u kang nyegah apa ma usulal mai ing tumekane banyu ilal basyari maring kulit wa ala yakuna lan lima nyenta ora ono ala udwin ing atase iku ala udwin ing atase anggota apa ma perkara yugoyiru kang wahake apa ma almaa ing banyu wal ilmu lan enam ngaweruhi bifardiyatihi kelawan keperduane wudu walayatat kidalan nyenta ora nekodaken sapa man fardun ing fardu siji min furudihi saking piro-piro fardune wudu sunnatan ing perkara sunah wa alaya takida lan pitu nyenta ora nekedaken sapa man fardon ing perkara siji min furudihi saking pira-pira perdune wudu sunatan ing perkara sunah wal maulan wolu banyu atau huru kang suci waduhulul wakti lan sanga manjinge waktu wal muwalatu lan 10 nuli-nuli lidaimil hadasi kedue wong kang langgeng hadase. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi syaratnya wudu itu asyaratun ada 10 harus kita persiapkan, lakukan dan laksanakan ketika hendak melaksanakan wudu. Apa saja dari ke-10 itu? Yang pertama adalah Islam, baik wudu ataupun mandi, ya, mandi sekalipun. Ini adalah suatu ritual ibadah yang hanya dilakukan oleh orang ahli ibadah atau orang Islam, sehingga jika ada non-muslim atau orang kafir yang melakukan wudu atau mandi, otomatis ini tidak akan sah, tidak akan mendapatkan apalagi pahala, ya sah pun tidak, karena bukan orang muslim. Karena wudu atau mandi ini adalah suatu ibadah yang sah dan akan bernilai pahala jika dilakukan oleh seorang muslim. Jadi yang pertama adalah Islam, ini syarat wudu. Kemudian lagi yang kedua adalah watamyizu, yaitu tamyiz atau sudah bisa membedakan mana baik mana yang benar, atau sudah mandiri, sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatannya dengan sendiri.
Berarti ini mengecualikan anak yang masih kecil, yang belum bisa apa-apa atau masih membutuhkan orang lain, dan juga mengecualikan orang majnun atau orang gila. Sehingga orang gila dan bocah yang masih kecil ketika melaksanakan wudhu atau mandi apalagi ini tidak sah karena tidak memenuhi syarat meskipun belum balik. Ya, ketika sudah tamyiz pun ini sudah diperbolehkan dan sah karena sudah masuk syarat daripada fardunya wudhu. Kemudian lagi yang ketiga, wanaqo'u anil haid wan nifas, suci dari haid dan nifas. Sehingga orang yang haid atau orang yang nifas ini tidak sah wudunya. Kemudian wa amma, dan yang keempat adalah wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyari. Tidak adanya sesuatu yang bisa mencegah datangnya air kepada kulit, yaitu kulit-kulit anggota yang wajib dibasuh ketika wudhu dan kulit badan seluruh anggota ketika melaksanakan mandi. Ini harus tidak ada yang menghalanginya. Contoh seperti yang menghalangi sesuatu datangnya air kepada kulit diantaranya adalah minyak, kemudian lilin yang menempel di kulit, atau tinta pacar kuku ya di kuku. Ini harus dihilangkan, bukan bekasnya. Kalau bekasnya bekas tinta atau bekas pacar atau bekas cat yang masih tersisa warnanya, ini masih bisa meresap air sehingga masih sah wudhunya. Tetapi jika pacar atau tinta ataupun tip X ataupun cat yang masih menempel, ini bisa menghalangi datangnya air ke kulit. Jadi bedakan antara zatnya dan bekas daripada zat tersebut. Kalau ada zatnya ini tidak sah karena menghalangi, tetapi jika bekasnya yang masih terlihat ada warnanya atau memang membekas dikarenakan ada warna yang masih tersisa di kulit, ini air masih bisa masuk ke kulit atau masih bisa menyentuh kulit. Ini tidak apa-apa ya. Kemudian yang lainnya seperti darah yang mengering ya. Ini mengecualikan keringat ya. Keringat ini meskipun bercucuran ya, karena keringat itu keluar dari kulit, ini tetap diperbolehkan, tidak apa-apa ya, keringat itu masih diperbolehkan. Kemudian lagi yang nomor 5, wa ala yakuna ala udwin mayughayyiru alma. Tidak boleh adanya sesuatu di anggota wudhu, khususnya karena ini syarat wudhu, yaitu sesuatu yang bisa merubah air. Ketika air datang ke kulit, air jadi berubah, tidak suci mensucikan lagi. Contohnya adalah seperti halnya minyak wangi, minyak jakfaron atau minyak wangi yang lainnya yang ketika menyentuh kulit memang ini sampai kepada kulit, tetapi bercampur dengan minyak wangi yang duluan sudah ada, maka otomatis airnya ini menjadi air mutaghayyir, air yang berubah. Dan air mutaghayyir atau air yang berubah ini tidak bisa mensucikan ya. Tidak bisa mensucikan karena ada yang merubah
kemutlakan airnya. Air selain air mutanajis, selain air suci mensucikan, ada juga yang namanya air mustakmal dan air mutaghoyer. Kalau air suci mensucikan jelas bisa dibuat untuk bersuci. Kalau air mutanajis jelas tidak bisa untuk dijadikan sebagai alat bersuci. Kemudian selain itu ada juga yang namanya air mustakmal dan air mutaghoyer. Apa sih perbedaan air mustakmal dan air mutaghoyer? Air mustakmal adalah air yang telah dipakai untuk bersuci dari hadas yang hukumnya wajib, seperti halnya mandi wajib ataupun wudhu yang dipakai untuk sholat ataupun kewajiban yang lainnya. Sehingga jika membersihkan hadasnya ini sunnah, seperti mandi sunnah, mandi Jumat, ataupun wudhunya ini sunnah seperti tajdidul wudhu, maka air itu tidak bisa dikatakan air mustamal atau bukan disebut air mustamal. Air mustamal adalah air yang digunakan untuk bersuci dari hadas yang hukumnya wajib. Dan ketika air mustakmal atau bekas bersuci dari hadas wajib ini, jika menetes kepada air yang akan digunakan untuk bersuci, ini tidak bisa digunakan untuk bersuci karena terkena tetesan air daripada air mustamal, seperti air yang dipakai untuk membasuh wajah. Ini kan wajib. Ketika mengulangi basuh wajah yang kedua kalinya, membasuh wajah itu kan kesunahannya 3 kali. Yang wajib 1 tapi kesunahannya 3 kali. Yang pertama kan wajib. Nah, kemudian yang kedua ini sunnah. Ketika terkena tetesan air mustakmal dan yang pertamanya, membasuh wajah yang pertama, dipakai untuk membasuh anggota wudhu yang selanjutnya yaitu tangan. Sebelum terkena tangan, ini terkena tetesan basuhan pertama yang hukumnya wajib, yaitu membasuh muka, terkena tetesan air itu, maka tidak bisa digunakan untuk membasuh tangan atau membasuh kewajiban basuhan yang lainnya. Ya, paham ya, insya Allah. Tetapi kalau tetesan air yang jatuh itu adalah tetesan yang kedua, basuhan wajah yang kedua atau basuhan wajah yang ketiga, kemudian air tersebut yang terkena tetesan basuhan wajah yang kedua dan yang ketiga ini dipakai untuk membasuh tangan, ini diperbolehkan karena itu bukan mustakmal. Pahamnya insya Allah. Sehingga air mustakmal ini pun jika dikumpulkan sampai 2 kulah, ini bisa dipergunakan untuk bersuci. Ya, berbeda nanti dengan air mutaghoyer. Dengan air mutaghoyer ini adalah air yang berubah zatnya, berubah sifatnya, ya, karena ada kecampuran sesuatu yang suci yang lainnya, seperti air hujan ataupun air sumur ataupun air keran, air sungai atau air laut. Kemudian sebelum dipakai untuk berwudu terkena air kopi, terkena kopi atau terkena teh atau terkena sirup, ini air tersebut suci meskipun terkena barang suci karena air tersebut berubah menjadi kemutlakannya menjadi air kopi,
atau menjadi air teh atau menjadi air sirup, ini tidak bisa digunakan untuk bersuci meskipun air kopi atau air teh tersebut sampai 2 kulah atau lebih, ngopi besar misalnya, ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itulah bedanya. Kalau air mustakmal bisa, kalau air mutaghayyir tidak bisa digunakan untuk bersuci, kecuali perubahan air tadi ini berubahnya karena alami, bukan karena kopi yang diseduh, ataupun bukan karena teh ataupun karena sirup, tapi alami karena lumut misalnya atau karena debu ya, sehingga warnanya jadi coklat, ataupun lumut sehingga warnanya menjadi agak hijau, ini karena alami. Nah, ini maka boleh untuk berwudu atau bersuci ya. Bagaimana dengan air mineral? Air mineral kemasan, baik galon ataupun botol ataupun gelas, ini diperbolehkan karena tidak ada sesuatu yang mencampurinya. Jadi kalau mau wudu pakai galon ataupun mandi wajib ataupun wudu pakai kemasan botol ataupun kemasan gelas, ini diperbolehkan. Dalam artian sah ya, diperbolehkan ini secara fikih berarti sah. Tetapi kalau secara adab atau secara akhlak, ya selama masih ada air lain, pergunakan air lain, karena itu dipersiapkan untuk dikonsumsi. Tetapi jika tidak ada air lagi, yang adanya air galon, adanya air kemasan, nah itu diperbolehkan, boleh-boleh saja ya, sebelum kita bertayamum, karena masih ada air yang diperbolehkan untuk bersuci ya. Yang beda-beda itu cuma merek-mereknya saja, ada merek A, merek B, merek C, kemasan air itu, galon itu ya. Tidak berbeda-beda atau menjadikannya air mutaghayyir yang merubah kemutlakannya air. Berarti air mineral itu masih diperbolehkan untuk bersuci. Lanjut. Wal ilmu bifardiyatihi, yang keenam adalah mengetahui tentang keparduannya. Oh, ini tuh wudu tuh hukumnya fardu, atau sebelum sholat berarti wudunya adalah wudu fardu, ini tuh fardu, ini tuh wajib hukumnya ya. Wudu yang saya lakukan ini hukumnya wajib karena akan melaksanakan sholat dan sebagainya. Kemudian wala ya'taqidah fardun min furudihi sunnatan, yang ketujuh, tidak meyakini bahwa salah satu fardu dari wudu ini hukumnya sunnah, atau sebaliknya tidak meyakini perkara yang sunnah dalam wudu ini hukumnya wajib. Seperti halnya yang wajib dibasuh adalah tangan, wajah, sebagian kepala dan kaki, itu yang wajib, anggota yang wajib ya, anggota yang wajib. Tetapi kita meyakininya itu mah sunnah saja, kepala mah, tangan mah sunnah saja, basuh muka mah sunnah. Nah, ini tidak boleh. Ataupun sebaliknya, berkumur ini tuh wajib ya, membasuh telinga ini tuh wajib, membersihkan hidung atau istinsyak ini tuh wajib, padahal itu hanyalah sunnah ya, ini tidak boleh. Jadi syaratnya harus tahu dan yakin mana yang fardu dan mana yang sunnah. Tidak meyakini yang fardu sebagai sunnah, tidak meyakini yang sunnah sebagai fardu. Kemudian yang 8, wal ma'u at-tahurnya, tadi air yang suci dan mensucikan. Airnya suci mensucikan ya, harus air yang suci mensucikan, bukan mutaghayyir ataupun bukan mustakmal yang kurang dari 2 kolah. Kemudian lagi yang 9, wadukhulul waktu, masuknya waktu. Ini sudah mulai masuk kepada daimul hadas ya, yang darurat ini atau istihadah
harus masuk waktu dulu, baru syarat wudhunya bisa sah. Tapi kalau orang yang normal, sebelum masuk waktu sholat pun ini wudhunya sah tetap. Tapi kalau yang daimul hadas harus duhulul waktu, masuk waktu sholat, kemudian baru dia berwudu dan wudunya itu baru sah. Yang terakhir yang 10 wal muwalatu lidaimil hadas. Nah, ini diperjelas bahwa yang terakhir harus terus menerus. Ini untuk yang daimul hadas, tidak ditunda-tunda ya, tidak ditunda-tunda, karena orang yang daimul hadas ini mengeluarkan hadas atau kondisinya berhadas, kecuali nanti ingin melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, maka ketika melaksanakan wudhu ini harus mualah atau terus menerus, atau tidak boleh ditunda-tunda, harus tidak ada jeda. Niat, kemudian membasuh wajah, membasuh tangan, terus membasuh rambut, membasuh kaki, dan tertib. Nah, ini harus terus menerus atau tidak boleh ditunda-tunda. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji wah.